Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Pagi hari ini kami berserah penuh kepadamu. Kami hormati Engkau Roh Kudus dalam ruangan ini. Kami hargai, kami cintai. Kami minta Engkau sendiri turun tangan atas kami, biar pengurapan-Mu tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih buat Ibu. Siapa yang ingin ngalami Tuhan hari ini? Siapa yang haus dan lapar akan Tuhan? Maju ke depan. Duduk di depan. Duduk di depan, ngapain duduk di belakang? Ngaku cinta Tuhan, ngaku haus sama Tuhan, ngapain duduk di belakang? Loh, disuruh duduk ke depan kok nggak mau duduk? Ayo maju ke depan. Ayo. Yang di belakang maju ke depan, ibu-ibu yang cantik-cantik yang luar biasa. Tahu nggak, hadirat Tuhan itu akan turun buat orang-orang yang haus dan lapar. Mengakunya haus dan lapar sama Tuhan, oh duduk di belakang-belakang ngapain? Justru rapanya ada di depan sini. Tapi di belakang juga bisa dilawat Tuhan. Duduk manis saja. Nanti kamu duduk, nanti betisnya gede. Cari bangku, ambil bangku di bawah, bawah saja. Bawah. Waduh, terima kasih. Kita mau beri hati kita sama Tuhan. Amin. Rasa haus dan lapar kita ini, halo Ibu. Rasa haus dan lapar kita itu bisa membuat Tuhan manifestasi dalam kuasa-Nya. Siapkan hatimu sama Tuhan. Karena dalam setiap ibadah kan kita ingin ketemu Tuhan, bukan ingin ketemu pendeta kan. Kita perlu dengar suara Tuhan kok. Satu patah kata yang Tuhan bicara dalam diri kita bisa merubah seluruh hidupmu dan seluruh masa depanmu. Jadi kalau datang ibadah yang dicari siapa? Tapi kebanyakan cari pendeta kan. Tapi hari ini kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Ini gak ada apa-apanya. Tapi rasa haus dan lapar akan mengundang hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Terus Tuhan, jamah setiap orang dalam ruangan ini tanpa terkecuali, dari depan sampai ke belakang. Aku berdoa, ada kuasa Tuhan sedang turun menjamah dari ujung rambut sampai telapak kaki. Sesuatu yang sedang bergerak semakin kuat. Dalam nama Yesus. Siang hari ini kami menyembah-Mu. Kami hormati Engkau, kami kasihi, kami hormati nama-Mu. Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Ini bagian-Mu Tuhan. Bagian-Mu yang menjamah setiap orang-orang dalam ruangan ini. Bukan aku tapi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Beri roh hikmat, wahyu dan pengertian, buat kami mencintai-Mu lebih dari apapun juga. We thank you, we praise you, we adore you. Kami kasihi, kami hormati Engkau. Dalam nama Yesus. Silakan duduk. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. I just want to praise you. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu siang hari ini. We praise you, we adore you. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kemerdekaan.
Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kau ingin ngalami pemulihan apapun juga, kau ingin ngalami apa? Ngalami breakthrough, ngalami terobosan. Hanya dibutuhkan masuk di dalam kedalaman dimensi dengan Tuhan, masuk dalam hadiratnya. Dibutuhkan komitmen setiap hari. Tidak cukup hanya sekedar datang ibadah, tapi hari-harimu harus bergaul, memiliki keintiman dan kedalaman dengan Tuhan. Seperti hari ini engkau dedikasikan hatimu, hidupmu, tubuhmu untuk duduk hanya ingin ketemu Tuhan, bukan ingin ketemu yang lain. Dan itu harus dilakukan setiap hari. Setiap hari masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Ini pengalaman ini akan membuat hidup akan mengalami kemenangan dalam hal apapun juga. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tahu nggak, roh Allah itu sekarang ada tinggal bersamamu. Yohanes 14 katakan dia tinggal bersamamu, dia menyertaimu, dia tidak pernah meninggalkan engkau. Bayangkan, hidup kita ini begitu powerful dan dahsyat kalau kita tiap hari jalan bersama Tuhan. Di ayat selanjutnya dijelaskan kita berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Semakin besar kemuliaan itu, dibutuhkan orang-orang yang haus dan lapar, pingin kenal Tuhan, bukan hanya sekedar jadi orang Kristen. Karena banyak orang Kristen datang ibadah nggak memiliki rasa haus dan lapar. Tapi kalau engkau hari ini memiliki kerinduan pingin Tuhan, aku tidak pingin yang lain, aku hanya pingin ngalami Tuhan hari ini, Tuhan akan menjamahmu. Waktu nyembah ngerasain apa? Ibu ngerasain apa? What do you feel? Orang kalau ketemu Tuhan tuh maunya nggak pingin apa-apa. Kita nyembah Tuhan aja rasanya pingin nangis terus kan? Betul nggak? Tahu nggak kalau kita berjalan bersama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi yang begitu powerful dan dahsyat itu tinggal dalam hidupmu. Apa kira-kira yang terjadi? Powerful nggak? Harusnya kekristenan kita ini kan bertolak dari iman kepada iman. Pemain musik ini semakin hari semakin diurapin Tuhan. Worship leader, ketika ngangkat pujian penyembahan, hadiratnya bisa turun. Setiap orang bisa nyembah Tuhan, setiap orang bisa melayani Tuhan, setiap orang bisa berdoa, setiap orang bisa khotbah. Tapi hanya orang yang memiliki hubungan kedalaman, keintiman dengan Tuhan, dia bisa menghadirkan Tuhan dalam setiap penyembahannya. Dia bisa menghadirkan Tuhan dalam setiap permainan musiknya. His manifested presence. Hadirat Tuhan yang dimanifestasikan itu yang mengubah hati kita, hidup kita, dan masa depan kita. Ketika Paulus ketemu hadirat Tuhan, hidupnya diubah dari seorang pembunuh menjadi rasul yang dipercaya Tuhan nulis 3/4 perjanjian baru. Powerful sekali. Musa ketemu dengan hadirat Tuhan, menjadi orang yang powerful dan dahsyat. Hidupmu ketemu Tuhan pasti berubah. Katakan amin yang kencang. Saya rasa ini udah pada sarapan semuanya. Meskinya semangat dengerin apa yang saya sampaikan. Ini yang saya sampaikan ini agak tajam, agak keras, tapi akan membuat pondasimu kuat. Perhatikan ya. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Bapak Ibu, kita semuanya mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak berselubung, yang terang-terangan, yang orang bisa lihat manifestasinya, yang suamimu bisa lihat, yang istrimu bisa lihat manifestasi hadirat Tuhan yang nempel dalam hidupmu. Karena engkau nyembah Tuhan, karaktermu seperti Tuhan. Engkau nyembah setan, karaktermu seperti iblis. Engkau nyembah dirimu sendiri, engkau jadi yang keras kepala, mokong, benceno, nyakitin, ngelukain orang lain, gak peduli, susah ditegur, susah dinasihatin. Tapi kita hari ini adalah orang-orang yang datang kepada Tuhan, memiliki kehausan dan kelaparan, dan kita nyembah Tuhan. Tambah hari hidupmu semakin diubahkan. Apa ini? Agak bergema ya? Bisa dibetulin? Suara saya ini kan sember kayak kaleng kongguan diserek truk, dibikin yang manis gitu. Yang bikin yang manis. Semakin hari kemuliaan Tuhan itu semakin nempel dengan kita, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung
Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu akan diubah menjadi semakin besar dalam kemuliaan Tuhan. Karaktermu pasti berubah, kelakuanmu pasti berubah, sikapmu pasti berubah. Tidak mungkin orang datang ibadah kelakuannya kayak setan. Tidak mungkin orang katanya nyembah Tuhan tapi bencekno. Nggak mungkin orang datang kepada Tuhan tetapi kelakuannya nggak jauh beda dengan orang dunia. Kita semakin diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Amin yang kencang. Kita semakin diurapin Tuhan. Tahu nggak? Apa saja yang dipegang tanganmu Tuhan bikin berhasil. Pengen nggak ya? Tuhan mau pakai kita dalam skala yang lebih gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Karena Tuhan mau manifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Merubah banyak orang. Bukan kita yang ingin ngerubah. Tuhan akan menjamah orang melalui hidup kita. Amin. Ini belum buka, ini belum khotbah ini. Ini baru permulaan. Sekarang kita mau khotbah. Amin. Diberkati nggak? Senyum dulu kanan kirinya. Ini orang yang haus dan lapar. Di sini hadiratnya tebal. Saya merasakan hadiratnya Tuhan berbeda. Karena ada orang yang haus dan lapar. Tentunya yang punya juga, pemimpinnya pasti haus dan lapar. 2 Korintus pasal yang keempat mulai ayat yang pertama. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Saya mengikut Tuhan sekarang lagi stres. Yang lagi punya masalah ada nggak? Oh, orang diberkatin. Orang Surabaya adalah orang-orang yang diberkatin Tuhan. Orang yang Surabaya adalah orang yang disertain Tuhan. Nggak ada yang tawar hati, nggak ada yang stres, nggak ada bingung, nggak ada kacau kan? Karena kita semakin ikut Tuhan, kita nggak perlu stres, nggak perlu kacau. Karena kita tahu siapa yang kita sembah, siapa yang kita layani. Kalau kita kenal Tuhan, jalan aja sama Tuhan. Tuhan ada di depanmu kok. Tuhan menyertaimu kok. Kurang apa lagi? Bukankah Tuhan selalu bikin kebaikan di masa lalu? Tuhan tolong kita. Tuhan bikin breakthrough. Tuhan sembuhkan kita. Tuhan proteksi, jagain kita sampai hari ini kita bisa sehat. Tahu nggak? Di masa yang akan datang, kebaikan Tuhan yang pernah dilakukan di masa lalu, Tuhan akan lakukan double porsi. Ngapain kita perlu stres? Udah nikah? Oh, jalan. Saya pikir kalau belum nikah, tak doain. Bapak, saya pernah ketemu Bapak ya. Pelayanan di mana ya? Victory. Nggak perlu khawatir ikut Tuhan itu. Jalan sama Tuhan. Karena kita tahu masa depan kita penuh pengharapan. Tapi kalau kita jalan mau kita sendiri, kita akan ketemu problem dan masalah. Coba koreksi masing-masing. Selama ini kita ketemu problem, selama ini kita ketemu masalah, keputusan ini yang kita ambil sesuai kehendak Tuhan apa tidak? Tapi rata-rata orang nggak mau libatkan Tuhan dalam segala hal. Kita mau libatkan Tuhan dalam segala hal. Dalam pernikahanmu, dalam keluargamu, bisnismu, pelayananmu juga engkau harus libatkan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan setiap hari. Semakin hari urapanmu semakin besar. Amin. I just want to praise you. Tetap mainnya. Kita mau nikmatin hadirat Tuhan sepandang kita belajar firman. I just want to praise you. Ibu, kita punya Tuhan yang powerful dan dahsyat. Agak kecilin dikit boleh ya. Saya ngalami banyak proses. Saya ini jadi hamba Tuhan sudah lama sekali. Dari tahun 98 saya sudah jadi pendeta. Dikenal orang tahun 2021. Sepanjang 2020 sampai 98 tanya istri saya ngalami namanya proses permukaan. Ternyata yang di dalam dulu yang diberesin. Ikut Tuhan itu yang diberesin yang di dalam hatimu. Orang bisa nyembah kenceng, orang bisa terima mujizat, orang bisa datang ibadah dengan rajin. Tapi banyak orang gak bisa menguasai yang di dalam hatinya. Seringkali terjebak di dalamnya dan akhirnya apa? Melakukan dosa dan pelanggaran. Nah, kita mau ngalami kemenangan di area yang di dalam itu. Kalau kita menang di area situ, kita akan didapat menjadi orang kesayangan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan, pernah dengerin khotbah saya judulnya Esther kan? Saya bahas kitab Esther sampai 15 season loh. Cari itu, dengerin. Dari bukan siapa-siapa,
Saya dulu bukan siapa-siapa. Anak bakul gedang di Malang. Saya orang Malang asli, tapi tinggal di Jakarta. Bukan siapa-siapa. Tapi saya punya kerinduan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan setiap hari, nyembah Tuhan. I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Tahu nggak? Berjalan sama Tuhan, saya komitmen bergaul dengan Tuhan setiap hari. Ibu-ibu kalau dengerin khotbah saya kan keras kan. Hari ini saya khotbahnya lembut loh, spesial buat tempat ini. Karena orangnya udah lembut hatinya, nggak perlu dikerasin lagi. Orang yang sudah haus dan lapar, minta omong ini nyedot ke ibu kan pengen dengar sesuatu yang powerful kan. Saya nyembah Tuhan tiap hari, bertahun-tahun. Di sisi lain Tuhan bersihkan hati kita. Di 5 tahun terakhir 2017, dengerin khotbah saya pasti sering saya ngomong ini. 2017 sampai 2021 kita diremukkan sampai seremuk-remuk. Itu ada istri saya itu. Ternyata Tuhan persiapkan untuk sesuatu yang besar. Untuk dipersiapkan menjadi sesuatu yang besar dibutuhkan peremukan yang di dalam ini loh. Ini meski mati dulu, mati daging, pikul salib, sangkal diri, nggak ada solusi lain. Semakin kita menyerahkan hati kita ini sepenuhnya sama Tuhan, semakin Tuhan bisa bentuk kita, arahkan sesuai kemauannya. Kita ini melayani Tuhan bukan melayani kemauan kita, bukan melayani ego kita, bukan melayani cita-cita kita. Kita melayani Tuhan. Setiap keputusanmu, tindakanmu, ucapanmu harus sesuai kehendak Tuhan. Karena kita melayani Raja kita yang maha mulia, bukan melayani diri kita sendiri. Kalau kita melayani diri kita sendiri, kita akan ketemu kegagalan demi kegagalan, kehancuran, ribut, gegeran, berantem, saling cakar, saling gigit, saling telan. Dan kita rugi dengan banyak hal. Ternyata ngikut Tuhan, ngikutin maunya Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku. Kristus yang harus menguasai hidup kita. Dari perempuan biasa, yatim piatu, digedein sama omnya. Tiba-tiba ternyata dia mempersiapkan dirinya, omnya didik dengan baik, punya karakter yang baik, punya sikap yang baik, punya hati yang baik. Tidak hanya elok parasnya, kelakuannya pun juga cantik. Tiba-tiba didapatin ketika menghadap raja, didapatin menjadi orang kesayangannya raja. Bapak bisa bayangkan dari orang biasa menjadi seorang ratu. Seorang ratu itu memiliki separuh kekuasaannya raja loh. Seorang ratu bisa mempengaruhi keputusannya raja. Ibu-ibu ini bukannya ratu buat suamimu. Suamimu bisa ngambil keputusan apa? Kamu di tempat tidur ngobrol-ngobrol, keputusan suami bisa berubah loh. Kalian punya pengaruh. Duh, tak bilain loh, mandu-mandu dong. Amin gitu loh. Kalian tuh punya pengaruh yang powerful loh. Keputusan suamimu bisa berubah total mendadak gara-gara istri ngomong di tempat tidur dengan baik. Betul gak? Aku juga ngalami. Karena istri memiliki kepekaan yang tajam, istri memiliki intuisi yang bagus, lebih peka. Makanya semakin cinta Tuhan, semakin memiliki kepekaan. Kamu dampingi suamimu, suamimu dibikin berhasil. Jangan malah ngomel, gerutu, kerjaannya komplain terus. Suamimu bukan tambah diberkati, malah stres. Kamu yang kena damprat. Tapi kalau jadi orang yang didapatin bisa menyenangkan hati rajamu, minta apa saja, separuh dari bangsa ini aku berikan kepadamu. Bayangin Bapak Ibu, kita kan pengen didapati berkenan di hadapan Tuhan, gak ada yang lain kan. Kita datang ibadah kan pengen didapati berkenan di hadapan Tuhan, bukan setor sama ibu gembala, bukan dengar pendeta khotbah, tapi kamu pengen berikan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sepenuhnya untuk Tuhan, didedikasikan untuk Tuhan, supaya kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bayangkan kalau Bapak Ibu didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau tidak minta apa-apa, Tuhan lihat kebutuhanmu, Tuhan campur tangan secara ajaib. Berapa banyak di tempat ini yang kadang nggak minta apa-apa, tapi terbesit di pikirannya, tiba-tiba dikirim Tuhan. Pernah ngalami nggak? Bayangin, baiknya Tuhan kayak begitu kan? Hah? Oh, hujan hadirat Tuhan. Lalu kalau kita ngerti itu, kita masih pingin stres nggak? Tapi kenapa kok susah tidur kalau kena masalah?
nggak ada di sini. Oh, ini orang luar biasa. Apalagi yang sebelah sini nih, powerful semua ini. Kadang kalau kita ngadepin masalah langsung teriak histeris kan, biasanya perempuan kan kayak gitu kan, 5 menit baru sadar, wah aku tadi kok kayak gitu ya, nggak taunya udah terluka banyak loh orang sekeliling kita. Kenapa? Bisa nyembah di gereja, bisa angkat tangan, main musik, urapannya kenceng, tapi kalau nggak bisa kontrol yang di dalammu, kok jadi batu sandungan. Ternyata untuk kita ngalami pemulihan kemenangan dalam segala hal dibutuhkan pemulihannya bukan secara rohani, di daerah jiwamu pun juga harus dipulihkan. Amin. Ada yang gampang marah-marah di belakang, coba tak keker dulu. Enggak ada. Oh, di sini penuh pengendalian diri semua. Sebelah sini, bapak-bapak ada pengendalian diri semua. Istrimu sayang semua. Luar biasa ini. Kita itu gagal di area sini. Tuhan mau pulihkan dalam segala hal, tapi kita seringkali ngotot maunya dewe. Ditegur, dinasihati, tidak bisa. Bener ya karepe dewe. Terus gampang meledak-meledak, gampang tersinggung, gampang sakit hati. Enggak disapa Bu Gembala aja marah. Gampang tersinggung, gampang sakit hati. Kalau engkau tetap seperti itu, pemulihanmu masih jauh. Dibutuhkan orang yang lembut hatinya untuk dibentuk dan diproses. Bapak Ibu tahu nggak Esther? Untuk didapati menjadi orang kesayangannya raja, tahu nggak diapain? Dilulurin selama setahun. Kalau ke salon tiap hari dilulurin, apa yang terjadi? Capek, pegel Bu, bentino disaloni, dikeriting, dikerimbat, diunyak-unyak. Ayo bayangin, kalau sehari 2 hari kan oke kan? Kalau selama setahun apa yang terjadi? Kulitmu tipis nanti malah. Wes kukune ireng-ireng ora eneng. Rambutnya dikerimbat, disasak tinggi, dikeriting, wah apalah macam-macam lah. Selama setahun hanya untuk menghadap raja, itu dibutuhkan selama setahun dipersiapkannya. Kalau kita ingin didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, tahu nggak setiap hari kita sering digebukin Tuhan kan? Ada hal yang nggak benar dicabut sampai ke akar-akarnya kan? Makanya selidiki hatiku dan batinku. Orang nggak mau, lebih suka nyelidikin orang lain, lebih suka nyelidikin kelemahan suamimu kan, daripada nyelidikin kelemahanmu sendiri. Nggak ada yang ngaku. Kita lebih suka melihat kelemahan orang lain, padahal kita harus lihat sampai kedalaman batin kita, supaya kita didapati menjadi orang yang disayangin Tuhan. Ibu punya anak, anaknya sayang sama ibu nggak? Sayang kan ya? Anaknya kesayangan nih. Terus nurut, diomongin nurut. Ini anak baik banget ya. Terus dia pingin mobil. Pertama-tama masih SMP beliin Avanza. Kok ini udah tambah gede ya? Tak beliin Pajero. Wong maminya ada duit kok. Kok kayaknya perlu Mercy ya? Tambah lagi. Perlu Ferrari? Nggak usah lah ya. Ceper, banyak polisi tidur. Pakai Mercy aja S-Class ya kan? Wih keren. Kenapa? Dia sayang sama anaknya. Ini mama ini masih punya kekurangan dan kelemahan. Bapak Ibu bisa yang bayangkan nggak Tuhan kita itu kayak apa baiknya? Berapa banyak kita sering bikin dosa dan pelanggaran? Lah kok nggak ada, kudus semua ya? Suci tak bercacat celah. Kayak Bunda Maria ini kelihatannya sebelah sini. Kita kan sering bikin nyakitin hati Tuhan, komplain, gerutu, marah-marah, nyalain Tuhan dan lain sebagainya. Kita sering bikin kesalahan kan? Tuhan putus asa nggak sama kita? Tahu nggak kata panjang sabar dalam terjemahan bahasa Inggris itu apa artinya? Long suffering. Apa gue artinya? Panjang sabar. Penderitaannya Tuhan ki panjang. Lihat kelakuan kita yang benceno, nyebelin. Tuhan tuh baiknya kayak Tuhan yang baik itu. Bayangin kalau kita didapati menyenangkan hati Tuhan. Permainan musikmu, waktu kamu menyembah Tuhan, ada hadirat Tuhan yang keluar. Kamu ngomong sama orang, ibu-ibu ngomong di pasar, ketemu di arisan, ngomong di restoran, ketemu orang-orang yang hancur hatinya, dilawat Tuhan. Powerful. Kita dipanggil bukan untuk merubah suamimu, bukan merubah istrimu, tapi banyak istri pengen coba merubah suaminya seperti yang dia ingini. Pengen seperti Yesus, nggak tahu didapatinya suaminya seperti Yudas, akhirnya kepahitan.
Dengerin baik-baik, jangan pengen ngerubah suamimu ya. Kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan, bukan untuk merubah orang lain. Kalau kita berusaha merubah orang lain, kecewa. Betul nggak? Aku nikah sama kamu sudah 15 tahun, kok kamu nggak berubah, naruh sepatu di atas genteng terus. Kamu joroknya bukan main. Ada yang pernah kayak gitu? Kamu kok nggak cuek sih sama aku? Karena kita coba merubah orang lain. Pendeta pun nggak bisa merubah jemaat. Bagian kita dalam merubah diri kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita masuk dalam hadiratnya, kita kenalin dia. Tuhan akan semakin bawa kita diubah dari kemuliaan satu dalam kemuliaan yang lain semakin besar. Amin. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Motivasi pelayanan itu nggak boleh mata duitan ya. Saya nggak pernah minta uang sama orang. Saya ini hamba Tuhan. Kita pernah ngalami bangkrut, saya nggak pernah cerita sama orang. Saya ini hamba Tuhan. Saya tahu Tuhan yang gaji saya. Saya nggak pernah minta pelayanan sama orang. Saya sering diajak makan orang kayak, sorry, saya nggak pernah minta uang. Punya integritas, karena kita ini hamba-Nya Tuhan. Yang gaji kita Tuhan. Jangan punya motivasi jahat, perbuatan tersembunyi yang memalukan, apapun itu namanya. Marah-marah, ngamuan, ngomel-ngomel, gerutu. Bapak Ibu, yang tahu hubunganmu, karaktermu adalah dirimu sendiri dengan Roh Kudus. Kalau di sini kan kelihatannya semuanya everything is okay kan? Tapi pada prakteknya Bapak Ibu waktu di rumah sana, waktu menghadapi masalah, waktu menghadapi persoalan, aslimu keluar. Waktu menghadapi suamimu yang benceno tadi, lo apa sih yang keluar dari mulutmu? Bapak-bapak waktu menghadapi istrimu yang kelebihan kata-kata, apa reaksimu? Itulah aslinya kita. Yang tahu adalah dirimu sendiri dengan Tuhan. Ini yang perlu diberesin dulu nih. Motivasi jahat, benih. Kami tidak berlaku licik, tidak memalsukan firman Allah. Banyak orang pakai firman untuk kepentingan diri sendiri kok. Ngomong ini itu biar kelihatan rohani. Bahkan ada orang belajar firman Tuhan untuk ngajar orang lain. Berapa banyak di tempat ini yang pakai firman Allah, firman Tuhan untuk hakimi suamimu? Nggak ada kan? Nggak ada atau nggak ada yang ngaku? Senyum-senyum. Kita kadang pakai ayat untuk menghakimi orang lain. Kita belajar firman bukan untuk menghakimi orang lain, bukan untuk merendahkan orang lain. Kita belajar firman untuk memberi makan manusia rohmu ini loh, supaya berjalan sesuai ketetapan ilahi. Semakin dewasa di dalam Kristus, manusia rohmu dikasih makan begitu rupa, supaya manusia roh ini berkuasa ngontrol jiwamu. Apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau itu dipimpin oleh manusia roh. Tapi kalau manusia roh ini nggak dewasa bertumbuh di dalam Kristus, jiwa yang akan ngontrol kemauan, pikiran, perasaan. Karena banyak perempuan ini kebanyakan disetir oleh perasaannya. Kok rasanya nggak enak ya, aku doa kok rasanya kok nggak merinding-merinding ya. Ke kuburan Kembang Kuning kamu baru merinding. Kok aku nggak rasanya kayak kesetrum, colokin listrik baru nyetrum. Kita nyembah Tuhan mau rasa merinding atau tidak, tetap berlutut di kaki Tuhan, senengin hati Tuhan. Amin. Orang tanya sama saya kan suka nyembah ya. Saya itu suka nyembah, suka berdoa lama-lama dalam hadirat. Orang tanya, Bapak dapat apa? Kadang aku enggak dapat apa-apa loh. Masuk Pak? Iya. Terus dengar apa? Kadang dengar suara cicak sama nyamuk, kadang malahan. Mau denger, nggak denger suara Tuhan. Tuhan udah ngomong dalam firman-Nya kok. Hidupin, lakukan. Memang ada momen-momen tertentu kadang Tuhan ngomong secara audible bisa, sepoi-sepoi bahasa dalam hatimu bisa. Tapi yang kita kejar bukan itu. Yang kita kejar setiap hari nempel sama Tuhan. Hatimu nempel sama Tuhan. Miliki kedalaman, keintiman yang dalam dengan Tuhan. Kamu akan semakin ngerti maunya, isi hatinya. Setiap hari saya ngobrol dengan istri saya, luangkan waktu lebih banyak cerita banyak hal. Saya kadang hanya lirikannya saya tahu. Oh dia begini ini. Karena saya lebih banyak bergaul dengan dia. Sikapnya udah raut, mukanya udah bermuram durja, saya harus koreksi diri. Aku bikin kesalahan apa nih? Wah aku mesti bertobat. Karena bergaul setiap hari. Bayangin kalau kita nih setiap hari bergaul dengan Tuhan. Kamu ngerti loh sinyal-sinyal Tuhan yang kasih tahu dalam hidupmu. Hidupmu semakin hati-hati kan? Bener gak? Nggak mau sembarangan, nggak mau sembrono kan?
Karena kita tahu kalau kita bersikap sembarangan dan sembrono, sikap kita bisa melukai hati Tuhan. Di Efesus jelaskan, jangan dukakan Roh Kudusnya. Kata duka, disakitin pikiran dan perasaannya. Ketika istrimu disakitin dengan kata-katamu yang sedikit keras, apa reaksinya? Waktu kamu nyetir mobil langsung dibilang, dia noleh ke sana terus. Padahal di sini lebih ganteng kan? Terus kalau tidur di kamar, kasih pembatas tembok yang tinggi namanya guling. Terus kita senggol, sayang, cinta negeri, rayon Pulau Kelapa. Enggak, jangan sentuh aku. Kalau istri disakitin, punya responnya kayak gitu. Betul apa enggak ibu-ibu? Enggak pernah disakitin ya? Suamimu sayang banget ya? Loh, tak tanyain kok malah ketawa-ketawa tok ini. Ini tak ajak mati daging sambil ketawa loh. Reaksinya kan seperti itu kan, disakitin ya. Bayu bisa bayangin nggak? Sikap, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, motivasi jahat kita seringkali melukai dan nyakitin hati Tuhan, dan kita cuek aja nggak mau tahu. Terus kamu cuek dan nyakitin hati Tuhan, kamu nggak mau tahu tentang perasaannya Tuhan. Terus kamu bisa datang gereja tanpa tertuduh nyembah Tuhan, pelayanan lagi yang lebih konyol lagi, khotbah lagi yang lebih parah, hidup kelakuannya bejat, motivasinya busuk, masih melayani Tuhan. Terus dipikir, I surrender all. Bohong. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me. Engkau segala-galanya bagiku. Padahal ego yang ngontrol, emosi yang mengendalikan, motivasi busuk, sikap hati yang jahat. Bagaimana? You are everything to me. You everything semuanya, bukan Yesus. Yang disembah aku, diriku dan saya. Bahkan kalau doa pun, doanya aku, nenek moyangku, perusahaanku, anakku, istriku, mobilku. Yang didoain hanya ku. Tapi kalau you are everything to me, engkau segala-galanya, hatimu yang di dalam diserahkan sepenuhnya. Amin. Diberkati nggak sampai sini? Batuk dulu sebentar. Coba yang kenceng. Ada orang-orang yang diberkati Tuhan ternyata. Kami tidak berlaku licik, tidak memalsukan firman Allah. Belajar memiliki kemurnian hati. Pelayanan-pelayanan ini kita harus beli kemurnian. Kamu breathe upon me, tahu? Kayak kunci apa? Kunci C. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Orang bisa ngelihat sebenarnya kita ini menjadi orang Kristen yang sejati apa tidak. Orang kan ngelihat kita. Orang dunia nggak mungkin beli Alkitab dan belajar Alkitab kan. Tetanggamu nggak mungkin ke toko buku, banyak toko buku bangkrut karena orang Kristen nggak suka baca buku sekarang. Terus nggak mungkin juga dia datang ke gereja, tapi dia akan melihat kelakuan, sikap dan tindakan kita yang menjadi manifestasinya Yesus lewat tindakan, ucapan dan perbuatan kita. Amin. Suamimu yang belum bertobat mungkin dia bisa melihat kemuliaan Tuhan karena kau menghidupin gaya hidupnya Yesus, karakternya Yesus. Tetanggamu, bahkan seturumu, musuhmu pun juga bisa melihat karakter Yesus yang manifestasi dalam hidupmu. Karena kemuliaan itu semakin hari semakin nyata. Untuk kemuliaan semakin nyata, pengurapan semakin tebal, hadiratnya semakin menyertai kita.
Dibutuhkan kemurnian hati yang dari dalam ini loh, yang tahu hanya diri kita dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu, gembalamu nggak tahu, pendetamu nggak tahu, suamimu, istrimu tidak pernah tahu. Yang tahu hanya engkau dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau didapati memiliki kemurnian hati, ketulusan, kesungguhan, hidupmu semakin hari semakin dibawa naik dalam level yang berbeda, dalam tingkat pengurapan yang berbeda, dalam tingkat pengaruh yang berbeda, memiliki dampak dan otoritas semakin hari semakin powerful. Dan itu dimulai dengan memberi hati sepenuhnya untuk Tuhan. Jangan beri ruang kosong sedikit pun untuk dirimu sendiri. Memerintah berkuasa. Jangan beri egomu makanan, amarahmu, emosimu. Kalau itu kita kasih makan, ujungnya akan menghancurkan kita. Kita tetap dari tahun ke tahun tidak pernah berubah. Hidup kita tetap sama. Kita nggak memiliki dampak dan otoritas, nggak memiliki bobot dan kuasa. Padahal Tuhan mau kita berjalan dari kemuliaan setiap hari, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kemana engkau pergi, hadirat itu menyertaimu. Apa saja yang kamu alami, sekalipun engkau berjalan bersama Tuhan, bukan berarti perjalananmu baik-baik saja. Engkau bisa dibawa ke dalam lembah kekelaman, tetapi Tuhan menyertaimu. Engkau sekalipun engkau berjalan bersama Roh Kudus, malah kadang seringkali Roh Kudus bawa kita ke padang gurun kok. Diuji sampai kedalaman batin kita, didapati sungguh-sungguh mencintai Tuhan apa tidak. Seperti bangsa Israel dibawa ke padang gurun, gak langsung dibawa ke tanah perjanjian. Dites hatinya seperti apa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kan sering hadapi masalah dan persoalan kan, hadapi tekanan hidup, hadapi masalah macam-macam kan. Dikirim orang-orang sekitarmu yang benceno, yang nyinggung perasaanmu. Kadang sekali ditegur rasanya tidak enak kan. Ternyata Tuhan koreksi hati kita supaya kita didapati menjadi orang yang serupa segambar dengan Dia kok. Lewat proses itu harusnya kita semakin mencintai Tuhan, bukan malah stres, bukan malah kacau, bukan malah bingung. Bapak Ibu, kalau engkau biasa nyembah Tuhan di kamar doamu, di rumahmu, engkau datang ke tempat sini dengan rasa engkau lapar, engkau pulang dapat sesuatu loh. Amin. Engkau ngalami sesuatu, engkau semakin diubahkan. Keputusanmu ketika engkau benar-benar mencari Tuhan sungguh-sungguh akan merubah masa depanmu. Kau dengar sesuatu apa yang saya sampaikan, kalau kamu tangkap sesuatu, kamu pulang, hidupmu pasti akan berubah. Sepatah kata Tuhan saja yang jadi rema dalam hidupmu akan merubah seluruh masa depanmu dan keluargamu. Hanya orang-orang yang haus dan lapar kayak begini memiliki ini. Kalau tidak bisa. Di ayat yang kelimanya, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba karena kehendak Yesus kok. Ya, orang kan ingin membanggakan diri. Orang itu kalau hatinya tidak benar sama Tuhan selalu bikin problem, selalu bikin masalah. Yang selalu diomongin adalah dirinya sendiri. Lihat nih, apa yang aku miliki, apa pencapaianku, apa yang aku pernah lakukan dan perbuat. Lihat, aku tepuk dada dan membanggakan diri. Tahu nggak Bapak Ibu, hidup kita harusnya yang diberitakan Yesus dan kemuliaannya dengan keajaibannya dalam setiap tindakan, ucapan dan perbuatan kita. Amin. Dan ini dibutuhkan orang-orang yang remuk hatinya, mati daging, pikul salib, sangkal diri. Ini khotbah yang tidak populer nih. Sepanjang tahun 2022 saya khotbah isinya dari Januari sampai Desember isinya pikul salib, sangkal diri, mati daging. Nggak ada yang lain. Dengerin khotbah saya itu. Supaya tahun ini kita ngalami breakthrough dan terobosan, ngalami peninggian, ngalami promosi yang baru dan dahsyat, dan memberi dampak Surabaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti akan penuh tempat ini. Karena ada orang yang haus dan lapar. Rasa haus dan laparmu di rumah, bawa dalam doa, dalam penyembahan, terus datang ke dalam ibadah, dalam doa korporat begini. Hadiratnya semakin kuat. Ketika hadirat itu semakin kuat dan powerful, Tuhan akan nyatakan kuasanya. Di mana Tuhan ditinggikan, Dia akan menarik semua orang datang kepada kita. Sekarang jadi masalah, hidupmu sampai mana? Kehidupanmu, kekristenanmu itu sampai mana hari ini? Jadi berkat apa enggak? Saya sudah ngomong berkali-kali sama istri saya akan berhenti jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan kalau istri saya nggak bahagia loh hidupnya dengan saya. Percuma dong. Saya bisa khotbahin Bapak Ibu, saya bisa keliling kemana-mana, tapi kalau hidupnya dia nggak bahagia kan percuma. Kan saya ngomong palsu, ngomong bohong. Saya harus buat dia bahagia, enjoy dan menikmatin Tuhan melalui hidup saya. Dan saya pun bisa menikmatin Tuhan yang manifestasi melalui hidup istri saya. Bapak Ibu juga harus lakukan sama. Hari ini pulang harus berubah kelakuanmu, sikap dan tindakanmu. Keras banget ya khotbahnya ya. Kok terbengong-bengong di sini? Nemplak banget ya. Tembus sampai kedalaman batin.
Bagus. Ada yang tersinggung? Oh, kalau tersinggung saya bersyukur khotbah saya itu masuk sampai kedalaman batin. Nggak ada yang amin kayaknya. Udah lapar ya? Kita akan lanjutkan lagi. Di ayat yang ke-7, perhatikan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Tahu gak, di luar Tuhan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kita ini bejana tanah liat yang disenggol sedikit gampang rapuh kok. Makanya kita butuh Tuhan dalam segala hal. Di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Bapak Ibu harus bergantung sepenuhnya sama Tuhan dalam segala hal. Bahkan dalam engkau mau marah pun engkau harus libatkan Tuhan di dalamnya. Bagaimana marah melibatkan Tuhan? Katakan, saya ketika marah ikutin. Ketika saya marah, saya nggak langsung marah, tapi saya berdoa dulu, minta izin sama Tuhan, libatkan Tuhan. Kamu jadi marah nggak kira-kira? Tapi kebanyakan kan meledak, bem gitu kan. Kita kan mau libatkan Tuhan dalam segala hal, betul nggak? Dalam emosimu Tuhan libatkan loh. Jangan gampang cepat meledak. Kadang kasih jeda dulu. Waktu kasih jeda ngomong sama Tuhan, boleh nggak Tuhan aku marah? Boleh nggak aku damprat dia? Boleh nggak aku ngomong begini? Boleh nggak aku ngambil keputusan sini? Kita mau libatkan Tuhan, karena hidup kita ini bukan milik kita, miliknya Kristus sepenuhnya. Miliknya Kristus, artinya Kristus yang berkuasa, ngontrol dan mengendalikan. Hidup kita, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku kan? Betul nggak? Kristus yang di dalam ini yang harus ngontrol dan mengendalikan sepenuhnya. Semakin kita memberi diri kita, ngikutin apa yang dia mau, Tuhan semakin bekerja, semakin dahsyat dan powerful. Tapi kalau engkau berjalan maumu sendiri, bertindak seenakmu perutmu sendiri, ngambil keputusan semaumu sendiri, dan kau gak libatkan Tuhan, terus ketemu masalah, dan ujung-ujungnya kan cari Tuhan kan. Sudah buang tenaga, buang emosi, nyakitin orang lain, buat apa? Harusnya kita sekarang mulai hari ini melangkah dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Hari ini aku berjalan dalam kekudusan, besok berjalan dalam kekudusan. Aku hari ini berjalan dalam pengendalian diri, besok aku berjalan dalam penguasaan diri. Semakin hari, semakin hari, semakin hari, semakin hari. Nanti suami melihat, kok sayang cinta negeri rayon Pulau Kelapa, kok kamu berbeda sekarang? Apa yang membuatmu berbeda? Kamu ingin tahu? Ini tak ajarin. Yesus yang berubah hati. Tetanggamu yang biasanya nyap parkir mobil sembarangan, terus kamu bukan marah-marah, Cik, nih aku ada lontong sayur tak kasih. Biasanya wah. Justru karena kita ini orang yang hidup dalam kebenaran, kita kan harus melakukan hal yang berbeda dengan orang dunia lakukan kan? Orang dunia mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Ketika ada orang yang nyakitin, melukai, bencengno dan lain sebagainya, justru kita berganti. Kita kasih makanan yang enak. Orang yang bencengno tadi, kata kitab Amsal seperti apa? Menaruh bara api di atas kepalanya. Apa yang terjadi? Rambutnya gundul kosong. Tapi kita kan kebanyakan marah-marah kan. Orang yang bencengno biasanya ngapain? Enak aja, nggak tahu siapa saya. Aku nggak tahu siapa kamu, memang belum tahu dia saya. Banyak kita kan bela diri kan. Tahu orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya sama Tuhan tuh menyerahkan sepenuhnya loh. Bahkan emosimu, pikiranmu, perasaanmu sepenuhnya ditaruh dalam pusat kehendak Tuhan. Tapi kita kan seringkali gagal di area pikiran kita kan, di area emosi kita kan, di area jiwa ini kita gagal. Di area roh, wah kalau nubuatan kencang, bahasa rohnya 40 km per jam, ditumangi tangan pendeta, rebah berkali-kali. Tapi seringkali di area jiwa kita seringkali gagal. Nah di area jiwa ini kalau dipulihkan, engkau ngalami pemulihan seutuhnya. Amin. Kamu berjalan dalam pemulihan kepada pemulihan, semakin diubahkan menjadi serupa segambar Tuhan. Ini kan doa pemulihan. Yang dipulihin di area jiwamu itu loh. Emosimu yang meledak-ledak itu perlu ditaklukkan pada Kristus. Kalau ada, biasanya siapa yang pernah berpikiran negatif? Hari ini kemarin kita baca ada virus kan, katanya mengembara kemana-mana kan. Terus orang berpikiran, wah ini gejala lagi, ini parah lagi. Padahal kita disuruh menaklukkan pikiran itu seperti Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah yang baik, sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan.
Loh, kalau kondisi baik kan gampang ya Bu ya. Tapi kalau bagaimana kalau ada suami yang bencekno? Kamu masih berpikiran baik, suci, patut dipuji, sedap didengar, disebut kebajikan. Bagaimana kalau difitnah? Kamu masih berpikir baik atau apa? Alkitab katakan harus menaklukkan pikiran ini kepada Kristus sepenuhnya loh. Baru kita akan mengalami breakthrough dan terobosan. Makanya saya bilang kegagalan kita karena kita ngikutin emosi kita. Di area jiwa kita ini belum ditaklukkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Disuruh doa biasanya ngapain? Udah, doa adalah napas hidup orang Kristen. Yang penting aku kan berdoa. Orang membangun keintiman itu di tempat tersembunyi, bukan di tempat umum. Membangun keintiman itu di tempat tersembunyi, bukan di tempat umum. Kalau kita membangun keintiman di tempat umum, ditangkap Satpol PP, betul apa enggak? Waktu kita membangun keintiman dengan Tuhan kan di kamar doamu. Karena terbiasa melatih diri kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan, membangun keintiman di kamar doamu. Jadi kita terbiasa nyetir pun nyembah Tuhan, di toilet nyembah Tuhan, di jalan, di pasar, dimanapun nyembah Tuhan. Karena terbiasa membangun keintiman. Biasanya kalau kita disuruh doa, apa? Daging reaksinya apa? Ntar dulu lah, ntar dulu. Scroll media sosial terus, nggak ada kelar-kelarnya. Ya apalagi anak-anak muda yang suka scroll IG, terus TikTok, terus nggak ada berhentinya. Ampuni. Biasanya kita suruh ngampuni, ngapain reaksi kita? Kita yang benar kok suruh minta ampun. Sorry ya, dia belum tahu saya. Memangnya siapa dia? Daging selalu nolak loh. Betul apa enggak? Disuruh senyum. Oh, disuruh senyum nggak senyum. Ini kan perintahnya gampang. Disuruh senyum, maskernya turunin dikit. Turunin, lo maskernya disuruh turunin kok bengong ya. Ayo maskernya turunin dikit, aku pengen lihat senyum. Aduh, manis-manis ini ibu-ibu yang luar biasa. Ketika dipersalahkan orang lain, disuruh senyum, kasih senyum yang baik. Kita kan susah kan. Nah itu perlu ditaklukkan loh hari demi hari. Kalau enggak, kamu karena ketemu problem. Kita itu ribut suami istri itu gara-gara apa? Karena kita nggak bisa kontrol emosi kita kan. Di area jiwa ini, pikiran kita selalu curiga, negatif, prasangka buruk dan lain sebagainya. Perasaan kita juga nggak dikendalikan, ditaklukkan pada Kristus. Akhirnya kita memiliki emosi yang tidak stabil. Terus kamu minta pemulihan dari Hong Kong. Dirimu dulu yang harus dipulihkan. Amin. Kalau di area jiwamu dipulihkan, apa saja engkau akan bisa mengendalikan diri. Dan semakin hari semakin berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Semakin hari semakin urapan. Amin. Semakin hari semakin powerful pelayananmu. Sebentar lagi kita selesai. Bilang jangan dong gitu. Sebentar lagi saya mau selesai ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Kalian ini orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Sayang sama saya semua nih. Pengen dengar firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata kekuatan yang melimpah-limpah itu bukan berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Pelayanan kita, permain musikmu, khotbahmu, semua yang kita kerjakan sebenarnya bukan karena kita, karena Tuhan beri kemampuan sama kita untuk jadi berkat. Tapi orang kan seringkali mencuri kemuliaan toh. Lihat nih rambutku bagus nggak? Kutekku, lihat mobilku, tasku keren nggak? Pingin coba, karena kebutuhan manusia untuk pingin dihormatin, dicintai, dimiliki. Ibu-ibu ini kalau kurang cinta, kurang kasih sayang dengan suamimu, akan jadi problem loh. Tapi hari ini ngerti, kamu dicintai Yesus kok. More than enough, lebih dari apapun juga. Sekalipun suamimu nggak mencintai, tahu Tuhan Yesus mencintai saya. Nggak perlu cari cinta kelayapan di mana-mana. Yesus more than enough, lebih dari apapun. Karena kebutuhan manusia itu kan pingin dihormatin, dicintai, dihargai, dimiliki kan. Kalau itu nggak didapatkan, dia coba cari cinta tempat lain. Tapi hari ini Yesus more than enough, lebih dari cukup. Amin. Kita ketemu Tuhan, kita dapat semuanya. Dapat semuanya. Kamu jalan bersama Tuhan setiap hari, bergaul dengan Tuhan setiap hari, kamu dapat semuanya. Urapanmu tambah tebal. Ini worship leader terkenal ya. Amin. Jadi nggak ada yang perlu kita banggakan, nggak ada. Kita ini bukan siapa-siapa kok. Saya sering kali ngomong begini. Tahu nggak orang sombong itu antibodinya lemah. Orang sombong kan selalu membanggakan diri sendiri kan.
Betul nggak? Apalagi musim hujan begini, seringkali pilek. Tahu kenapa? Jalannya dongak terus nih. Kemasukan air. Sering pilek. Ngelihat orang lain, siapa lo? Lihat nih jalannya. Nunjukin diri, bawa tas mahal, merek H. Wih, nih, tunjukin. Terus siapa lo? Jalan dongak. Meski dipayungin hidungnya. Karena terlalu angkuh dan sombong. Tapi kita adalah orang-orang semakin cinta Tuhan, semakin memiliki kerendahan hati. Bukan siapa-siapa kita ini. Tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan saya ini anaknya bakul gedang. Tahu kan bakul gedang? Penjual pisang. Saya sekolah dulu dibayar pakai jualan pisang. Sampai hari ini ibu saya jualan pisang loh, Mas Jan loh. Ternyata ketika saya ketemu Yesus, saya dedikasikan hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Saya jadi berkat bagi banyak orang. Istri saya kemarin lihat, ada orang yang hidupnya struggle berjuang hubungan suami istri. Selama setahun dengerin khotbah saya di YouTube. Makanya yang belum subscribe ya. Jangan lupa like, comment, and share. Promo. Mereka diubah Tuhan setiap hari. Saya melihat orang dilawat Tuhan, diubah Tuhan setiap hari. Powerful sekali. Kalau engkau berjalan dalam kemuliaan setiap hari, dampak hidupmu itu begitu powerful dan dahsyat. Amin. Urapanmu semakin hari semakin tebal. Otoritasmu semakin tebal. Dan semakin rendah hati. Bukan semakin meninggikan diri, semakin mati daging. Amin. Dapat diberkati? Sebentar lagi selesai ya. Sebentar lagi saya selesai. Terima kasih kalian ini anak muda yang haus dan lapar. Ibu-ibunya lu haus dan lapar sama Tuhan. Jauh-jauh dari Jakarta, takut bahaya dikit lama lah. Perhatikan ya. Ini ayat kok tambah hari tambah luar biasa nih ayatnya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami nggak bisa akal. Karena ada hikmat, pengertian, dan pengetahuan disertai Tuhan. Kamu ditindas, dianiaya, diperlakukan buruk, enjoy aja. Senyum aja sama Tuhan. Tuhan menyertai aku kok. Aku nggak perlu marah. Aku nggak perlu ngamuk. Aku nggak perlu bereaksi berlebihan. Aku serahin aja sama Tuhan. Udah stres, kebentur tembok, nggak tahu jalan keluar, datang sama Tuhan. Kita beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu kita ngalami bangkrut bisnis. Saya sama istri saya bangkrut, kita ninggalin utang. Saya nggak tahu jalan keluar. Tahu nggak apa yang saya lakukan? Makan dan tidur istirahat. Rest in the presence of the Lord. Tapi banyak orang ketika ngadepin masalah ngapain? Nggak bisa tidur. Terus akhirnya kena mah. Yang rugi siapa? Lu ngapain kita mikirin masalah yang kita nggak tahu jalan keluarnya? Pusing nggak? Bapak punya masalah nggak tahu jalan keluarnya, dipikirin, bisa tidur nggak? Nggak bisa, oh. Eker-ekeran ribut, gelisah dan lain sebagainya. Kalau engkau ngadepin masalah, tekanan, himpitan, persoalan yang berat, nggak tahu jalan keluarnya, cari makan yang enak, minuman yang enak, nyalain AC, tidur. Surahin nama Tuhan. Kau didapati berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang didapati berkenan di hadapan Tuhan diberkati pada waktu tidur. Karena kesusahan sehari untuk sehari. Ngapain kita mikirin masalah? Betul apa enggak? Ini resep hidup bahagia. Istri saya ngomong begini, kamu itu ya, masalah berat kok tidur. Terus ngapain? Ayo kita tidur, cari makan yuk. Tidur bareng nih, tanya orangnya nih. Tidur bareng, enjoy. Ternyata semakin kita surrender, berserah di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita nggak kerja loh ya. Jangan mikir, maksudnya jangan mikir keterlaluan yang bapak ibu nggak tahu jalan keluarnya. Ngapain dipikirin? Pernah nggak mikirin perkataan orang? Perkataan itu buruk lagi dipikirin ya, sampai nggak bisa tidur. Pernah nggak? Pernah toh? Kata kita Masal, kira-kira yang pinter, yang bodoh siapa ya? Kata kita Masal ngomong begini, bodohlah yang menyatakan seketika hati itu juga. Terus orang ngomong kita pikirin, kita liburan masih mikirin perkataannya dia, padahal dia nggak mikirin kita. Lah, yang pinter siapa? Kita menjadi orang pinter kan? Berhikmat kan? Orang boleh ngomong apapun juga, orang boleh jelekin kayak apapun juga, saya mau bahagia kok. Wong saya mikirin dia belum tentu mikirin saya. Saya mau mikirin janji Tuhan saja. Enjoy. Banyak orang stres jadi orang Kristen loh. Orang Kristen itu ya bisa rajin ibadah, tapi pulang kalau ngadepin masalah bisa stres gitu loh. Minum migrain, minum apa? Ponstan, minum Panadol. Aduh pusing aku nggak tahu. Enjoy kesusahan sehari untuk sehari, tapi kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari kok. Memang kadang kita diizinkan kebentur tembok nggak tahu jalan keluar kan, supaya kita tuh sadar diri, kamu tuh butuh Tuhan, jangan dablek maumu sendiri. Untuk belajar kita rendah hati. Amin.
ditindas namun tidak terjepit. Keren gak ini? Kami habis akal namun tidak putus asa, kan ada pengharapan dalam Kristus. Orang Kristen kok stres, bingung, kacau, panik. Aduh gimana Tuhan, gimana? Pendeta tolong doain saya nggak mau doain. Tanya istri saya, kalau ada orang konseling, kamu menelpon saya mau ngapain? Mau tak doain? Enggak. Doa sendiri. Ini pendeta aneh katanya. Orang datang pendeta didoain, dikonseling, kok enggak nih? Kan saya udah ajarin bertahun-tahun. Kamu cari Tuhan sendiri. Karena doa orang benar besar kuasanya. Loh, tapi kok nyatanya ngapain nyari pendeta minta dititipin? Memang pendeta jasa titipan kilat. Langsung ke surga. Kenapa kamu sendiri nggak bisa berdoa? Dengerin baik, pendeta yang benar itu narik jemaat tuh dekat sama Tuhan. Tapi kalau pendeta nggak benar, narik jemaat dekat pada dirinya sendiri. Pendeta yang benar membuat engkau dewasa dalam Kristus, semakin hari semakin powerful. Minta lagi makan di rumah masing-masing. Kayaknya disediakan makan ya. Yang kencang ngomongnya amin. Diberkati? Amin. Kita lanjutkan. Luar biasa ya firman ini ya. Seneng toh? Karena pendetanya agak antik ya. Kami dianiaya namun tidak ditinggal sendirian. Onda, Tuhan selalu menyertai kita. Siapa yang pernah berdoa rasanya mentok plafon? Tuhan wis apa ya nggak jawab ya? Kok Tuhan rasanya meninggalkan kita? Pernah ngalami kayak gitu? Apalagi lagi terjepit ya. Orang kadang kita telepon aja kan, jangan deketin. Ini pasti mau ngutang. Apalagi orang kita lagi susah itu karena orang menjauh dengan kita kan. Terus kita telepon teman katanya, kamu lagi susah ya, mau ngutang ya? Kita jadi sensitif sekali tuh. Jiwa miskinnya berontak kadang. Tahu nggak Bapak Ibu? Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun belum jawab doamu. Ada yang bergumul bertahun-tahun belum dijawab Tuhan? Ada. Oh ini orang kok diberkatin semua ya, nggak perlu dikutbahin kayak kita kadang doa bertahun-tahun kok Tuhan nggak jawab saya, Tuhan tinggalkan saya. Tahunya dalam hal kecil Tuhan urusin, bener nggak? Tuhan kadang Tuhan urusin kan, kadang kepikir dalam sedikit hal kecil aja, Tuhan kirim kadang ya, Tuhan berkati, loh Tuhan kok bikin mujizat. Kadang hal kecil kita maunya kan membelah lautan dari Madura ke Surabaya dibelah kan, bikin yang mujizat yang gede-gede kan, bikin breakthrough, bikin terobosan, bikin pemulihan, bikin kesehatan, bikin kaya, bikin dan lain sebagainya, maunya yang gede-gede. Tapi ternyata Tuhan itu kerjanya dari hal yang kecil. Setiap perkara kecil Tuhan percaya. Ternyata Tuhan tetap tidak pernah tinggalkan kita. Buktinya Tuhan menyertai kita. Amin. Hebat nggak Tuhan kita? Harusnya semakin hari semakin kita kenal Tuhan, semakin cinta. Semakin hari kita orang itu semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi pasangannya. Itu moto hidup saya. Semakin kau cinta Tuhan ibu-ibu, kau semakin mengasihi pasangan hidupmu. Loh, lah kok nggak ada? Loh mana suaranya? Semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita mengasihi pasangan hidup kita. Iya. Semakin saya mencintai Tuhan, semakin mencintai istri saya. Dengan segala banyak hal kekurangan dan kelemahannya, saya nggak lihat itu. Saya lihat dia adalah teman, pewaris kasih karunia. Jadi nggak pernah komplain dengan pasanganmu. Tiap orang dikomplainin, anjing lewat dikomplainin, mobil lewat dikomplainin, semuanya dikomplainin. Kalau engkau kenal Tuhan, engkau bisa enjoy kok. Nikmatin dalam segala dengan bahagia. Sebentar lagi selesai ya. Udah kelamaan ini. Udah selesai sampai jam berapa, Bu? Wah, jangan. Nanti kalian ini lapar-lapar semua. Nanti saya diomelin. Perhatikan ya. Kami diempaskan namun tidak binasa. Powerful. Boleh orang kemarin, teman-teman saya itu banyak meninggal di beberapa bulan yang lalu. Ternyata kita sampai hari ini bisa hidup kan. Di Jakarta kuburan sampai dilebarkan karena penuh. Ternyata Tuhan beri napas hidup, kita bisa main keyboard dengan enjoy dan powerful sekali. Main gitar, main bass dan lain sebagainya, duduk ibadah. Apakah Tuhan selesai dengan hidupmu? Belum. Tuhan masih punya tujuan yang lain. Tuhan masih punya perkara yang besar atas tempat ini. Jadi berkat bagi orang-orang Surabaya yang haus dan lapar. Hidupmu juga jadi berkat bagi orang-orang Surabaya. Karena Tuhan belum selesai. Amin. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Di ayat yang ke-10-nya powerful sekali. Perhatikan. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Mati daging nggak ini? Kami senantiasa membawa kematian Yesus. Orang ingin jadi serupa segambar dengan Yesus, termasuk dalam proses permukaannya loh.
Jangan lihat mujizatnya aja, berjalan di atas airnya, orang sakit sembuh dan lain sebagainya. Tapi juga kita nikmatin dalam proses tadi. Karena waktu kita ngalami proses permukaan, proses yang rasanya tidak enak di dalam hatimu, ternyata Tuhan urusin hatimu untuk dipersiapkan sesuatu yang besar. Makanya kalau dikirim orang-orang yang nyebelin, bencekno, ngeselin, kasih senyum saja. Dan itu yang nggak bisa lihat, terhindar dari orang-orang ini loh. Kita pasti akan ketemu orang-orang yang begini, senyumin aja dengan bahagia. Karena sebenarnya kalau kita menghadapi masalah dan tekanan, Tuhan sedang ngurusin hati kita. Tapi seringkali kita ngurusin hati orang, kelemahan orang lain. Terus tiba-tiba ke pasar hewan beli kambing yang warnanya hitam. Gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara ini. Ngapain? Wong padahal Tuhan urusin hatimu kok. Saya tahu ini ya, membuat saya tambah hari tambah cinta Tuhan. Saya tahu kalau ada masalah, Tuhan pasti punya maksud. Tujuannya satu, untuk membuat saya naik level. Amin. Kamu berjalan sama Tuhan, kamu akan mengalami pemulihan powerful. Nggak perlu tumpangi tangan pendeta. Hidupmu justru akan memberkati banyak orang yang belum kenal Tuhan. Bukan saatnya datang ke dalam sebuah ibadah ditumpangi pendeta, diunyak-unyak kepalanya pakai minyak, rambutnya rontok semuanya, sasaknya rusak semuanya. Sampai gundul beberapa orang kan diolesin minyak, ngejar nubuatan, ngejar pernyataan roh. Kamu sendiri kejar Tuhan. Suatu hari kamu akan jadi berkat bagi banyak orang. Jadi berkat, jadi dampak. Dan orang bisa melihat kemuliaan semakin nyata. Enjoy? Kita sudah selesai ini. Jangan. Kita lanjutkan nanti yang ke-16. Perhatikan baik-baik. Salahnya sendiri, jangan. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tidak kelihatan adalah kekal. Kalau mengalami penderitaan adalah proses perjalanan menuju kemuliaan loh. Dan kita nggak bisa terhindar dari ini. Setiap orang punya proses masing-masing yang berbeda. Dan setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Sekalipun Tuhan berkatin kita, sekalipun Tuhan bawa ke padang gurun, tetap Tuhan sertai. Dan Tuhan gak akan terus bawa ke padang gurun. Tujuannya tanah perjanjian. Dan Tuhan adalah gembala yang baik. Sekalipun Tuhan bawa ke dalam rumput hijau, Dia akan tetap bawa ke dalam lembah kekelaman. Supaya kita tahu berpegang teguh sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita butuh Tuhan, karena di luar Tuhan engkau gak bisa berbuat apa-apa. Butuh Tuhan dan bergaul sama Tuhan. Amin. Saya berdoa pulang ini engkau ngalami kemenangan. Hidupmu berkemenangan, sikapmu sesuai dengan kerajaan Allah. Nggak lagi memble-memble orang mau ngomong apa, bodoh amat. Orang mau ngomongin, jelekin, caci maki, fitnah dan lain sebagainya. Saya tahu Tuhan menyertain saya kok. Kalau Tuhan menyertain saya, Tuhan menjadi panglima perang saya. Tuhan yang akan berperang menggantikan saya. Ada pembelaan Tuhan kok, ngapain pusing-pusing? Selama ini orang pusing dengan perkataan orang, dimasalahin orang, dituduh, difitnah, kok pusing? Ngapain pusing? Kita punya Tuhan yang powerful dan dahsyat kok. Amin. Saya berdoa ada orang yang haus dan lapar pingin kenal Tuhan. Kita nggak kenal Tuhan setiap hari, bergaul dalam. Bangkit berdiri sama-sama. Engkau bergaul dengan Tuhan setiap hari di kamar doamu. Engkau sembah Tuhan, engkau hormatin Tuhan, engkau hargai, engkau cintai Tuhan. Engkau tambah hari kita di bawah, berjalan dari kemuliaan yang semakin besar, dalam urapan yang besar. Tutup matamu, sembah Tuhan. Yoro laini, Yoro laini, Jesus, Yoro laini, Yoro laini. Jesus, you're all I need. Buka tanganmu dua-dua, saya mau berdoa. You're all I need. Nikmatin hadiratnya. You're all I need. Jesus.
jamah setiap orang dalam ruangan ini. Dalam ruangan ini tanpa terkecuali. Makirebe sene mendere no motobo. Mekurumo sondo no motobo korobo bobo. Makarabata pakanara lama sene mendere ne medebe. Nikmatin hadiratnya. Hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku. Kuasa kekuatanmu, di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, di hadiratmu, di hadiratmu aku buat, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Sebab kau mulia, sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sebab
berdua-dua saya mau berdoa. Setiap orang dalam ruangan ini, aku berdoa ada pengurapan sedang turun dalam ruangan ini. Nikmatin. Ada kuasa seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini. Jesus name. Sekarang jamah setiap orang ini. Bagian belakang Tuhan lawat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Go. Jesus name. Semakin kuat urapan itu. Now. Seperti gelombang mengalir in Jesus name. Rabaka shekono motopoko norobo sekene metebe. Maka rabata bakanara. Maka rabasene metebe. Tuhan, bagianmu sekarang, bagianmu sekarang, bagianmu sekarang, bagianmu sekarang. Aku berdoa kuasa itu semakin kuat mengalir dalam ruangan ini. Ada orang-orang yang haus dan lapar sedang dipenuhi dengan roh Tuhan. Seperti api turun dari atas kepala sampai ujung kaki. Sekarang terima itu. Jesus name. Dalam nama Yesus. Makeroboko sono mondoroboto boko. Terus nikmati. Terus aku berdoa urapan itu semakin kuat. Now Jesus name. Kuasa Tuhan sedang bergerak dari ujung ke ujung. Nikmatin. Jangan banyak bergerak. Hormati Tuhan. Nikmatin hadiratnya. Aku berdoa sekarang dalam nama Yesus. Di sebelah sini ada kuasa sedang turun. Now dalam nama Yesus. Jesus name. Maria. Terus nikmati hadiratnya. Semakin kuat. Nikmati hadirat. Dia akan menjamah ada orang-orang yang haus pingin ketemu Tuhan, pingin ngalami Tuhan. Tiba-tiba ada seperti yang bergerak dalam hatimu. Dia memenuhi hidupmu sekarang. Sekarang dalam nama Yesus. Kita nikmatin Tuhan sebentar. Tetap main, nikmatin Tuhan. Terus tetap nikmatin Tuhan. Hormati Dia. Hormati Dia. Terus buat sesuatu yang spesial Tuhan. Sebelum ibadah selesai, Engkau sedang bergerak memenuhi setiap orang yang haus dan lapar dalam ruangan ini. Ini bagianmu Tuhan. Bukan karena aku, bukan karena kami, tapi sekarang karena Engkau sendiri yang menjamah setiap orang dalam ruangan ini. Semakin kuat. Semakin kuat. Ada orang-orang yang sedang dipeluk Tuhan. Nikmatin hadiratnya. Tuhan, buat orang ini pulang membawa hadirat-Mu. Mereka pulang diubahkan Tuhan. Saya mau berdoa untuk orang-orang yang sakit. Ada yang bagian orang yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Bukan karena aku, tapi karena Engkau. Karena bilur mulih darahmu. Bukan karena aku, karena urapan-Mu dan kuasa-Mu. Karena Roh-Mu tinggal dalam ruangan ini. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Aku perintahkan sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi dalam nama Yesus. Aku perintahkan semua kelemahan tubuh pergi dalam nama Yesus. Aku lepaskan urapan kesembuhan yang sedang mengalir dalam nama Yesus. Ada orang-orang yang pernah luka, ngalami luka, pernah dikecewakan masa lalu. Aku berdoa, pernah disakitin bertahun-tahun, hari ini dengerin baik-baik ya. Tuhan sayang sama engkau. Tuhan sayang, Tuhan dampingi, Tuhan sertai, Tuhan pegang kau hari ini. The best Tuhan yang Dia mau berikan, yang terbaik Dia mau berikan dalam hidupmu. Aku berdoa,
Tuhan peluk mereka dengan kasih-Mu, dengan kasih. I just want to praise you. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapan-Mu tetap tinggal di tempat ini. Pakai tempat ini untuk kemuliaan nama-Mu, memenangkan orang-orang Surabaya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Ibu Gembala, berkati semua yang terlibat pelayanan, dan berkati pemain-pemain musik ini. Berkati penyembah-penyembah ini. Pakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Urapi mereka satu persatu. Pengurapan-Mu tetap tinggal dalam mereka, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pakai mereka, bawa mereka dalam hidup kekudusan dan kesucian, melayani Tuhan dengan kemurnian hati dan kesungguhan hati. Dalam nama Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Engkau saja yang layak diagungkan dan ditinggikan Tuhan. A thank million, Jesus thank million. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kami pulang membawa berkat Tuhan, dan kami pulang diubahkan Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan, ngomong yang kenceng, katakan amin 2 kali. Amin. Sekali lagi. Thank you. Sudah melayani dengan baik. God bless you. Berdoa pagi hari ini ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Makin nomo santine metebeko. Imekere bebeko nomo sante kona manta pakaraba. Mekene mebe sentoko nomo tokoro nama. Meka naramande kene mebe nomos. Aku berdoa ada urapan itu sedang turun. Sekarang hadirat-Mu mengalir dalam ruangan ini. In Jesus name. Sekarang lebih kuat hadirat-Mu itu. Dalam nama Yesus. Maka henama sekonomoto. Himene mebe anama. Hikeroko mamanteko nomoto. Jesus. Inaramayase. Makarabashe konomoto.